Teman-teman, coba kita dengarkan pendapat Bapak ini ya sebagai tim peneliti independen ya atas nama Bonatua Silalahi ya dari Trisakti. Yang dibahas adalah masih terkait ya seputaran kasus ijazahnya Pak Jokowi. Ya, coba kita dengarkan sebentar dulu teman-teman. Baik ya, ijazah ini kan bukanlah dokumen yang rahasia ya. Ia adalah dokumen resmi yang menyatakan seorang telah lulus dari jenjang pendidikan tertentu dan umumnya digunakan secara terbuka dalam lamaran kerja, beasiswa, ataupun pencalonan jabatan publik ya, ataupun politis. Maka pertanyaan tentang keaslian ijazah, apalagi milik seorang pejabat negara, itu bukan tindakan kriminal, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk memastikan keabsahan seorang pemimpin. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memang mengatur adanya informasi yang dikecualikan dari akses publik. Salah satunya yang jelas di sini adalah pasal 17 huruf H angka 5 yang menyebutkan kira-kira seperti ini ya. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal. Nah, namun yang dimaksud dengan pasal ini adalah catatan internal yang bersifat personal, seperti transkrip nilai, catatan kehadiran, konseling, atau pelanggaran disiplin. Nah, kalau ijazah tidak termasuk dalam kategori tersebut, karena merupakan dokumen hasil akhir yang sah dan terbuka, terutama jika sudah digunakan dalam proses publik. Lebih jauh lagi, penjelasan pasal 17 huruf H ini menegaskan bahwa informasi pribadi dapat dibuka apabila 1. Berkaitan dengan jabatan publik. 2. Telah disampaikan sendiri kepada publik. Atau yang ketiga, dibutuhkan dalam proses hukum. Nah, dalam konteks pencalonan presiden, ijazah adalah dokumen yang secara otomatis masuk wilayah pengawasan publik. Artinya, publik kan berhak mengetahui, mempertanyakan, bahkan meminta ditunjukkan atau diverifikasi. Nah, sayangnya bukannya dijawab dengan transparansi, tetapi para pihak yang mempertanyakan ini kan justru malah menjadi korban kriminalisasi ya. Yang jelas seperti Bambang Tri, Gus Nur, itu sudah dipenjara 6 tahun. Sedangkan seperti Roy Suryo, Rizal Fadilah, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar ini sedang dilaporkan pidana. Jadi pertanyaan dibalas dengan laporan pidana. Nah, kalau seperti itu, maka demokrasi kan sedang digiring menuju kediktatoran. Teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Ya, tadi kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik yang dibahas di sana, teman-teman, masih terkait kasus ijazahnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman, tadi ada dari tim Trisakti sebagai peneliti independen, teman-teman, yaitu Pak Bohar Silalahi. Dan dia menyampaikan tadi seperti apa tentang dokumen-dokumen di dalam ijazahnya Pak Jokowi, teman-teman. Nah, diteruskan juga tadi seorang bapak-bapak yang mengatakan ya di dalam dokumen-dokumen negara termasuk ijazah asli atau ijazahnya termasuk ijazahnya Pak Jokowi ya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, teman-teman ya. Nah, seharusnya harus ada sifat keterbukaan kepada publik karena itu bukan suatu yang dirahasiakan ya. Kalau kita misalnya melamar di suatu tempat pekerjaan atau di manapun ya, ijazahnya itu ya harus memang kita bisa tunjukkan kepada orang ya, bukan suatu kriminal. Nah, itu memang harus ada keterbukaan ya, terlebih untuk kita ya, kepada kita sebagai rakyat Indonesia ya, kita harus tahu ya ijazahnya seorang pemimpin itu asli atau cuma palsu. Nah, kita langsung saja teman-teman, ada berbagai komentar-komentar teman-teman kita yang cukup banyak di dalam video ini ya. Kita bisa bacakan salah satu teman-teman ya. Kita langsung saja, di sini dikatakan ya, apa yang mau ditunjukin Pak? Ya, kalau memang Pak Jokowi ya nggak punya ijazah, negara pun ini hancur karena Pak Jokowi nggak jelas. Nah, ini salah satu komentar dari para teman-teman kita. Sangat miris masalah ijazah disembunyikan di publik ya, pantas saja rakyat meragukan palsu. Seharusnya semua pejabat ya
bersatu tunjukkan ijazah ke publik agar publik tidak ragu pada pejabatnya. Ya, untuk apa lagi pejabat kalau menyembunyikan, kalau sembunyi-sembunyi, padahal kalau ingin dipilih tidak pernah sembunyi. Nah teman-teman, di sini disampaikan ya harusnya para pejabat kalau misalnya menjabat sebagai pejabat negara ya memang harus berani dan siap menunjukkan ijazahnya asli supaya di mata masyarakat tidak ada keraguan dan tidak ada yang dipersoalkan atau dipermasalahkan seperti yang saat ini, kejadian saat ini masih belum selesai teman-teman ya, kasus ini, karena udah berapa kali ya para penegak hukum atau para teman-teman kita meminta untuk menunjukkan ke publik ya aslinya, namun sampai saat ini masih belum bisa ditunjukkan aslinya. Bambang Tri ya bisa menuntut balik jika benar ya. Ayo kerja terus bang demi menegakkan kebenaran. Jokowi ini benar-benar tidak panja malu ya, hanya ya menunjukkan ijazah asli selesai. Ayo kita terus sampai mampus ya. Pak Jokowi tolong selesaikan dan tunjukkan ijazahmu ya. Ya kalau memang punya ya biar masyarakat Indonesia tidak bertanya-tanya. Itu satu pertanyaan besar, salah satu pertanyaan besar bagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang memang terus meragukan dokumen Bapak Jokowi ini. Dan sampai saat ini masih belum kelar teman-teman ya. Belum ada klarifikasi juga dari pihak Pak Jokowi. Sama Jokowi kok minta tolong ya, susah ya, kecuali Anda jadi ternaknya Mulyono dulu baru kasih tolong ya. Oke teman-teman, jadi tim Prabowo harusnya berangus penegak hukum yang melakukan kriminalisasi kepada masyarakat yang bertanya-tanya masalah ijazahnya si Jokowi ini ya. Semoga cepat ya, terkuat dan cepat selesai masalah ini, tidak terlarut-larut ya. Kalau salah di penjara, bukan orang biasa saja, jangan pandang bulu ya. Siapa mau lihat ijazahku ya? Siapa takut itu kalau gak ada kepalsuan dan tipu-tipu ya. Benar sekali teman-teman ya. Kebijakan dan aturan yang dibuat ya sekehendak ya, jadi ini harus dirubah demi damainya rakyat ya. Makanya selama negara ini pemimpinnya hasil dari produk partai ya, masalahnya adul akibat dari banyak partai politik sekarang ini. Parpol sebagai perusahaan bukan pengabdian. Partai nggak ubahnya perusahaan politik ya, dapat kekuasaan dan uang, terjamin keturunan ya. Memang si Jokowi tidak punya ijazah bukti sampai saat ini, dia tidak berani menunjukkan ijazah. Yang aneh, aparatur negara diatur oleh si Jokowi dan mereka tidak bisa ya berkutik. Ini artinya si Jokowi punya backingan kuat dari kelompok yang menguasai perekonomian negeri ini, dan itu sangat kuat ya pengaruhnya untuk berbuat dan menjalankan misinya melalui si Jokowi ini ya. Penipuan tingkat tinggi yang memalukan semua terlibat ya. Presiden perlu mempensiunkan semua pegawai kearsipan dan KPU supaya jelas melayani. Bahkan ijazah Jokowi dan kiprah palsu. Pak Wowo berani tidak? Nah ini sebuah tantangan ya. Komentar ini menantang Pak Presiden kita, berani nggak ya melakukan ya bersih-bersih. Oke, duplikat arsip itu pasti disimpan menyebar. Arsip disimpan di persel atau menyebar untuk menghindari kalau terjadi bencana ya. Penyimpanan arsip secara dispersal ya, tentu dengan berita acara bahwa duplikat arsip sesuai dengan aslinya. Sebetulnya yang bodoh itu kita sendiri, bukannya yang dipilih. Masalahnya yang dipilih sudah merasa mengeluarkan bansos 100.000 yang begini jadinya. Makanya saya tidak pernah memilih presiden maupun DPRD atau DPR ya.
yang namanya ijazah itu kan persyaratannya dokumen utama dalam melamar pekerjaan apapun. Tapi kalau nggak bisa diakses, itu yang apa tuh? Ya, ijazah dirahasiakan, kemungkinan ijazah tersebut palsu. Nah, banyak yang menduga teman-teman ya. Ya, banyak yang menduga, wajar lah teman-teman. Ya, teman-teman juga wajar menduga hal ini karena sampai saat ini sudah sekian lama dipertanyakan dan diminta berkali-kali ya untuk bisa menunjukkan ijazahnya asli, tapi namun sampai saat ini tidak ada hasil ya yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat kita. Nah, oke teman-teman, kita lihat saja nanti kasus ini seperti apa. Yang mudah-mudahan tidak ada korban-korban yang berjatuhan atau korban-korban berikutnya, dan supaya ini juga menjadi pelajaran besar, pelajaran berharga bagi kita semua ya. Kita saja kalau melamar di perusahaan teman-teman, kita bekerja di suatu perusahaan, kita pasti memberikan atau bisa membawa ijazah kita ya, walaupun itu hanya contoh kecil ya. Kita bisa menunjukkan kepada perusahaan dan mereka bisa melihat bahwa ijazah kita itu asli ya, atau hanya tipu-tipuan. Nah, terlebih-lebih yang namanya dulu ya pejabat negara, Pak Jokowi pernah menjadi presiden kita ya, sebenarnya gak susah sih sebenarnya ya, tinggal ya menunjukkan aja ke publik ya, sudah selesai ya. Itu salah satu tadi, kalau memang itu asli, apa yang perlu ditakutkan, apa yang perlu diragukan. Tapi kalau memang itu ada indikasinya hal yang tidak benar, sesuatu ada yang aneh ya, memang sampai kapanpun ya tetap seperti ini terus, tetap ditutup-tutupi, tidak ada yang ditransparan kepada publik ya. Oke teman-teman, kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, silakan berikan kolom pendapat Anda di dalam kolom komentar ini. Kita saling tukar pikir supaya masalah ini juga kita bisa ikutin terus, dan mudah-mudahan cepat selesai teman-teman ya. Oke, salam NKRI harga mati.